Shalom, apa kabar? Luar biasa baik, puji Tuhan. Sehat saudara? Sehat ya, puji Tuhan ya. Kita sudah masuk di akhir November. Nggak terasa beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Desember. Bulan yang penuh dengan sukacita. Karena semua umat percaya di muka bumi ini merayakan yang namanya hari Natal. Hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita merimang-rimangi, kita mengingat bagaimana di tahun 2020 itu menjadi tahun yang menakutkan, lalu masuk tahun 2021, di tahun 2002 sampai hari ini kita masih ada, semua karena pekerjaan Tuhan, amin. Kita tidak bisa mengendalikan situasi yang ada di tahun 2020, tetapi kita hanya mampu mengendalikan bagaimana hati kita menyikapi keadaan yang gak bisa kita kontrol, keadaan yang gak bisa kita perbaiki atau keadaan yang tidak bisa kita ubah situasinya. Saudara, memang di dalam dunia ini ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita, tetapi ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita sehingga kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Ada beberapa hal yang bisa kita atur, tetapi ada beberapa hal yang memang harus kita hadapi, keadaannya demikian. Ada beberapa orang yang mungkin menjaga kesehatan dengan baik, tetapi ternyata Tuhan izinkan dia harus mengalami satu sakit penyakit yang mungkin dianggap sebagai penyakit yang menyusahkan, yang membingungkan, bahkan menakutkan bagi mereka. Sebab itu di tengah situasi yang tidak bisa kita kendalikan, di tengah situasi yang tidak bisa kita atur, di tengah situasi yang memang diperhadapkan kepada kita dan kita harus menghadapinya, bagaimanakah sikap kita sebagai orang-orang kudus, orang-orang percaya, umat kepemilikan Allah di dalam menyikapi hal yang demikian? Apakah kita harus bersungut-sungut dengan situasi yang buruk? Atau mungkin kita meminta kepada Tuhan hanya yang baik-baiknya aja, tetapi ketika Tuhan izinkan hal yang buruk, lalu kita mengeluh kepada Tuhan dan kita marah sama Tuhan? Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, entah itu baik atau buruk, Tuhan sudah atur semua dalam hidup kita. Sebab itu kita mari belajar di dalam suratan Filipi, dari firman Tuhan, bagaimana Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada umat atau jemaat yang ada di kota Filipi, bahwa segala sesuatu yang terjadi, kita sebagai orang kepunyaannya Tuhan harus bisa tampil beda dalam menyikapi situasi tersebut. Karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Di dalam Filipi 1 ayat 1 sampai 8, saya ingin memulainya dari peta Bapak Ibu. Seperti biasa saya akan menyematkan peta dalam khotbah saya. Ini adalah peta di mana perjalanan penginjilan Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus adalah rasul yang sangat aktif di dalam mengabarkan pekerjaan Injil, di dalam mengabarkan pekerjaan Tuhan. 2 minggu lalu saya bicara tentang Kolose dan dimulai dari Efesus. Rasul Paulus perjalanan misi yang kedua itu ke daerah kota Efesus, lalu dari Efesus dia lanjut untuk pergi ke Filipi. Di wilayah inilah gereja di Eropa pertama kali dibentuk, yaitu oleh Rasul Paulus di tahun 51 Masehi. Jadi surat ini ditulis oleh Paulus di dalam penjara kepada jemaat yang sudah dia dirikan di tahun 51. Suratnya ditulis di tahun 61. Jadi ada rentang 10 tahun jemaat ini sudah berdiri, gereja ini sudah ada orang-orang tua-tua yang ada di sana, artinya orang-orang yang sudah sesepuh dalam kekristenan, sudah 10 tahun menjadi orang-orang Kristen yang taat, tetapi ternyata Paulus mendapatkan kabar bahwa jemaat yang dia buka, gereja yang dia dirikan di Filipi, ternyata memiliki satu permasalahan. Dan masalahnya itu kompleks sekali, yaitu perpecahan di antara jemaat. Masalah yang terjadi di Filipi adalah perselisihan, konflik antar jemaat, antar diaken, antar pelayan di dalam gereja. Sehingga menjadi satu kebingungan bagi jemaat Kristen yang ada di sana. Mereka melihat orang yang sudah dulu Kristen kok ribut, lalu saya harus bagaimana? Ini situasi yang tidak ideal di tengah-tengah gereja. Ini situasi yang tidak seharusnya terjadi di tengah gereja. Lalu bagaimana kita menyikapi? Sehingga laporan tentang keadaan jemaat di Filipi sampailah kepada Rasul Paulus, karena pada masa itu Paulus sedang di penjara Roma. Dan dia menuliskan surat ini di akhir pemenjaraan Paulus. Kita lihat di dalam ayat yang pertama, dia mencirikan, ini Filipi pada zaman sekarang di daerah Yunani. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus,
Paulus dan Timotius memperkenalkan dirinya bukanlah seorang rasul yang dahsyat, rasul yang hebat, rasul yang harus dihormati, seorang hamba Tuhan yang harus disegani, tetapi dia mengatakan aku Paulus, aku Timotius adalah seorang budak dari Yesus Kristus. Nggak punya harga untuk dihormati. Kepada semua orang-orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Hai kamu orang-orang kudus yang ada di Filipi, bolehlah sedikit kamu menurunkan harkat dirimu. Janganlah terlalu egois, menganggap dirimu terlalu hebat. Supaya kamu yang adalah orang kudus bertanggung jawab untuk tidak berselisih di dalam gereja. Perselisihan yang terjadi di tengah-tengah jemaat Filipi, karena mereka merasa diri mereka jauh lebih unggul, jauh lebih hebat. Egois di dalam pelayanan, tinggi sekali. Sehingga mereka saling berdebat, bersiteru satu dengan yang lain. Dan Paulus berkata, kamu tuh orang kudus. Kamu lagi yang melayani sebagai penilik jemaat. Kamu juga yang melayani sebagai seorang diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah harusnya tinggal dalam hidupmu. Janganlah kamu menjadi sumber perpecahan gereja. Janganlah hidupmu sebagai seorang yang sudah lebih dulu kenal Tuhan menjadi sumber dari kekacauan di gereja. Harusnya damai sejahtera itu menyertai kamu sekalian. Nah saudara, bagi jemaat yang lain yang tidak bersiteru, yang tidak berkonflik, mereka bingung harus bagaimana. Karena ini adalah situasi yang tidak ideal dan situasi yang sangat menakutkan. Bayangkan kalau gereja itu berpecah, terbelah dua, entah jadi apa gereja tersebut. Sehingga kita melihat Bapak Ibu, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi, di tengah situasi yang gak baik, di tengah situasi yang tidak ideal, di tengah keadaan yang kamu harapkan tidak sesuai yang kamu mau, maka kamu perlu menyikapi dirimu sendiri. Dia berkata dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di sana supaya bersyukur, padahal Rasul Paulus sendiri dalam keadaan harusnya dikasihani oleh jemaat. Dia dipenjara bukan karena berbuat jahat. Dia dipenjara karena beritakan Injil. Dia dipenjara karena membawa pekabaran berita Injil ke seluruh dunia. Tetapi dalam keadaan yang demikian, apa yang dikerjakan Paulus dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal. Sehingga dia harus dipenjara dan ditaruh di penjara di Roma. Dia sebagai seorang tahanan seharusnya mendapat perhatian dari jemaat. Betul Bapak Ibu? Tetapi dia berkata, kamu harus bersyukur. Dia yang berkata ke jemaat, harus bersyukur di tengah keadaan gereja yang gak ideal. Harus bersyukur di tengah keadaan hidupmu yang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Harus bersyukur di tengah situasi yang tidak seperti yang kamu mau. Sama seperti aku, kata Paulus. Paulus tidak pernah mau dirinya di penjara. Karena selama dia ada di penjara, dia mungkin merasa pekabaran Injil, pekerjaan Injil menjadi terhambat. Karena dia ingin pergi terus supaya Tuhan semakin dikenal oleh banyak bangsa. Tetapi situasinya berbeda. Dia harus ada di penjara, menjadi seorang tahanan, menjadi seorang yang lebih terhina lagi, menjadi seorang yang tidak ada harganya lagi. Dia seorang tahanan, dianggap sebagai sampah. Tapi dia berkata kepada jemaat, bersyukurlah kepada setiap orang atau keadaan yang kamu alami. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat itu, bersyukurlah kepada Tuhan setiap kali, aku bersyukur kepada Tuhan setiap kali aku mengingat akan kamu. Saudara, sering sekali begini, jangankan kita bersyukur ya, mendengar nama dari orang yang sangat kita benci aja kita malas, betul nggak? Wah, kamu gereja di mana? Gereja di RPC. Wah, di sana ada musuh saya tuh. Udahlah, saya nggak mau lah gereja di sana. Dengar namanya aja kita nggak mau. Tapi firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada setiap orang yang melukai engkau. Bersyukurlah dan ingatlah nama-nama orang yang sudah menyakiti perasaanmu. Ingatlah,
Bersyukurlah atas nama-nama orang tersebut. Bersyukurlah atas pribadi yang diizinkan Tuhan ada di tengah kamu, untuk melukai kamu, untuk merugikan kamu, untuk mengacaukan kehidupanmu, untuk menjatuhkan karirmu. Bersyukurlah, ingatlah atas namanya, dan doakanlah dia. Wah, susah ya Bapak Ibu? Susah atau gampang? Susah banget. Dengar namanya aja kita malas. Pergi ke pesta ada si Anu, aduh ada dia pula, menghindar kita. Kita tutup mukanya, pakai tas. Wah, nanti ke sana saya tahu ada musuh saya di sana, saya harus bawa jaket. Supaya apa? Menutupi muka supaya saya nggak bisa lihat dia. Duduknya di ujung-ujung, dia di ujung sana. Dengar namanya aja kita nggak sudi. Apalagi firman Tuhan suruh mengingat namanya. Ada yang ingat nama musuh kita? Oh pasti diingat. Namanya musuh. Dia melukai saya, teringat itu Pak Pendeta. Lagi tidur aja saya ngigo. Ingin memaki-maki dia. Tetapi firman Tuhan berkata, setiap mengingat nama orang yang sudah melukai kamu, bukan untuk dimaki-maki. Bukan untuk dihina-hina, tetapi mengucap syukur atas nama orang tersebut. Mengucap syukur atas pribadi orang tersebut yang dititipkan Tuhan harus berkonflik dengan kita. Wah, ingatlah nama mereka dan bersyukurlah atas keberadaan mereka. Lalu selanjutnya Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepadamu karena persekutuanmu di dalam berita Injil. Jadi Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat, aku ini walaupun di penjara, aku bisa bersyukur. Aku bisa bersyukur, aku bisa bersyukur. Saudara, seperti di awal tadi saya katakan, tidak ada situasi di mana kita tidak bisa kendalikan situasi itu. Tetapi sikap hati kita harusnya berbeda sebagai orang-orang kudus yang sudah dikuduskan Allah, untuk kita bersyukur di tengah situasi yang gak baik. Bersyukur atas orang yang melukai kita. Bersyukur kalau Tuhan izinkan kita harus menderita satu sakit penyakit. Bersyukur kalau Tuhan izinkan kita mengalami kerugian. Bersyukur atas segala sesuatu yang tidak kita harapkan tapi terjadi dan itu menyakitkan bagi kita. Bersyukur, memuji Tuhan atas hal itu. Amin saudara. Kata bersyukur di sini yang dituliskan oleh Rasul Paulus bukanlah sekedar, ya terima kasih karena kamu baik. Enggak, ya terima kasih karena saya sudah dapat yang baik dari Tuhan. Tidak, kata bersyukur ini ditulis sebagai kata kerja aktif present yang artinya situasi yang tidak mengenakan sekalipun, setiap hari kamu harus bersyukur. Situasi yang buruk sekalipun, orang yang sakit hati sekalipun atas orang tersebut, Tuhan berkata setiap hari harus bersyukur atas keadaan itu. Jangan pernah bersungut dengan hal-hal yang kita anggap tidak ideal di tengah hidup kita. Amin saudara. Jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Tuhan berkata mengucap syukur kepada Tuhan di tengah situasi itu. Apakah dengan bersungut masalah selesai? Enggak, justru menambah dosa, betul? Kita bersungut-sungut dengan keadaan menambah dosa. Ingat kisah tentang Ayub. Ayub adalah orang yang paling menderita yang ditulis di dalam Alkitab. Anaknya meninggal pada hari yang sama, ternaknya juga habis, usahanya bangkrut, dan akhirnya di kehidupannya dia harus dititipkan lagi satu penyakit yang memang tidak bisa disembuhkan, yaitu penyakit kusta pada masa itu. Di dalam Alkitab dia ditulis sebagai orang yang paling menderita. Dia bingung, dia adalah orang yang saleh, dia orang yang sangat taat kepada Tuhan, tidak pernah melupakan Tuhan, tidak pernah mengabaikan pekerjaan Tuhan. Tetapi dia diizinkan Tuhan di situasi yang paling terendah dan paling hina di antara semua manusia. Tetapi apa saudara? Dia berkata saat istrinya meracuni pikiran dia untuk berkata, kutuklah Tuhanmu. Kalau dia memang Tuhan, kalau dia memang baik, kalau dia sayang samamu, harusnya kamu tidak sakit, harusnya kamu tidak miskin, harusnya kamu tidak menderita. Kutuk dia bukan Tuhan namanya. Tapi Ayub berkata, apakah kita hanya mau yang baik-baiknya aja dari Tuhan, tapi tidak mau yang buruknya dari Tuhan? Dari hal itu kita belajar bahwa sebenarnya umat Tuhan harus berbeda di tengah situasi tersebut. Di tengah situasi yang tidak enak, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaannya, mengucap syukurlah. Amin saudara. Saat Paulus menuliskan surat ini, pikiran Paulus itu dikuasai dengan rasa syukur sekalipun hidupnya
harus terbelenggu di dalam penjara. Dia bersyukur, dan kalau kita lihat kitab Filipi isinya bersukacita. Bersyukurlah karena itu akan mendatangkan sukacita bagimu. Bersyukurlah, sakit pun keadaanmu, kamu akan tetap bersukacita. Mukanya tetap segar, terlihat muda, enggak terlihat tua seperti saya. Jadi firman Tuhan mencatat, tetaplah mengucap syukur di dalam segala hal. Rasul Paulus adalah rasul yang sangat hebat, saudara. Dia menulis banyak surat, banyak mujizat yang dia lakukan. Tetapi kalau kita lihat juga dalam surat 2 Korintus, dia mengeluh dengan satu penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dia berkata, Tuhan, kalau boleh, lalukanlah duri dari dalam dagingku ini. Sembuhkanlah sakit yang kualami. Selesaikanlah segala penderitaan yang kualami dalam hidupku. Alkitab mencatat Paulus berseru 3 kali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan gak izinkan dia sembuh. Tetapi Tuhan gak izinkan persoalan itu lari daripada hidupnya. Namun yang Tuhan katakan, hei Paulus, gak usah minta yang seperti itu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan nyata di dalam hidupmu. Saudara, mungkin kita mengeluh, Tuhan saya sudah jaga kesehatan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah beribadah rutin kepada Tuhan. Kenapa hidupku seperti ini juga? Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus bangkrut? Kenapa saya harus rugi? Kenapa saya harus ketemu dengan orang tersebut sehingga membuat saya rugi? Tetapi firman Tuhan berkata apa? Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Pujilah Tuhan di tengah situasi buruk sekalipun. Amin, saudara. Boleh bilang sama temannya kanan kiri, mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Apakah kita jauh lebih hebat dari Rasul Paulus? Tidak. Kita nggak jauh lebih hebat. Dia lebih hebat justru dari kita. Tuhan pakai pekerjaan Injil itu luas sekali melalui Rasul Paulus. Dia bisa sembuhkan sakit apapun. Ketika umat Tuhan memohon kesembuhan kepada Tuhan, Rasul Paulus dipakai Tuhan. Tetapi untuk sakit yang dia alami, dia harus derita itu sampai akhir hayat hidupnya. Namun di dalam kelemahannya, kuasa Tuhan dinyatakan. Sehingga Paulus sanggup menuliskan surat ini berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Aku yang punya keadaan buruk sekalipun, mampu untuk mengucap syukur. Mampu untuk memuji Tuhan di tengah situasi seperti ini. Bersyukur di tengah sakit penyakit yang Tuhan izinkan. Bersyukur di tengah penderitaan yang Tuhan izinkan. Bersyukur di tengah situasi yang buruk sekalipun yang harus Tuhan izinkan ada dalam hidup kita. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Lalu bagaimana sikap kita di tengah situasi yang tidak ideal itu? Selanjutnya mari kita lihat. Dia tetap mengajarkan kita untuk bersyukur karena semua yang Tuhan kerjakan itu adalah baik. Ada pernah saya dengar kalau menikah itu harus ada hari baiknya. 2020 ketika saya menikah ada banyak orang bilang bahwa hari pernikahan kami adalah hari yang bisa jadi sial gitu. Tapi saya berpikir begini, Tuhan ciptakan hari Senin sampai Minggu itu tidak ada ditulis dalam Alkitab hari Senin. Maka Tuhan ciptakan semuanya sial. Ada? Pernah baca Alkitab seperti itu? Enggak. Di setiap hari Alkitab catat, itulah hari pertama. Dan Tuhan melihat semuanya baik. Sampai hari ke-7 Tuhan bilang, sungguh amat baik. Semua yang Tuhan buat dalam hidup kita itu baik. Cuman cara kita berpikir aja yang tidak sesuai dengan cara berpikirnya Tuhan. Kita anggap kalau kita sakit Tuhan jahat sama kita dan ini adalah kejahatan yang Tuhan kerjakan dalam saya. Bukan. Justru itu baik. Justru itu baik. Seperti Paulus tadi berkata. Dia pengen sembuh supaya dia bisa tetap melayani pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Dia nggak cabut penyakit itu dari tubuh Paulus atau masalah itu dari kehidupan Paulus. Supaya nyatalah kekuatan dan kuasa Tuhan di dalam kelemahannya. Ada situasi di mana Tuhan gak izinkan kita nikmati itu, saudara. Tetapi kita diajar untuk bersyukur di tengah situasi itu. Masalah saya dengan masalah Bapak Ibu Saudara pasti akan berbeda. Beda porsi. Tetapi kita diminta hanya satu, bersyukurlah di dalam situasi itu. Mengucap syukurlah sebab tidak ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan itu buruk atau jahat. Tuhan selalu merancangkan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan merancangkan yang baik bagi anak-anak kita. Merancangkan yang baik bagi masa depan kita. Lalu selain bersyukur, dia juga mau ajarkan kita, tetaplah melayani, kalaupun keadaan di pelayanan itu nggak ideal. Jadi tadi di awal saya katakan, jemaat di Filipi
itu ada satu masalah di sana, perpecahan sesama jemaat, perpecahan di antara beberapa pelayan. Tetapi nasihat bagi Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, tetaplah melayani Tuhan. Kita lihat ayatnya. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Ada 10 tahun jenjang. Dari Paulus dirikan gereja itu sampai Paulus tuliskan surat ini kepada mereka. Dan Paulus memuji mereka. Ternyata di tengah situasi seperti itu pun kamu tetap melayani sampai hari ini. Dan pertahankanlah kualitas yang seperti itu. Ada orang, di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Tersinggung di pelayanan, pindah gereja. Masuk ke gereja, penerima tamu nggak senyum, pindah gereja besoknya. Pernah gitu, pernah disambut nggak senyum sama penerima tamu kita Bapak Ibu? Saya setiap masuk disenyumin terus. Dan saya lihat penerima tamu kita senyum terus ya. Jangan hanya karena hal sepele, kita tinggalkan pelayanan. Jangan karena hanya hal kecil, lalu kita tinggalkan Tuhan. Hanya karena hal kecil, kita pindah-pindah gereja. Dimanapun itu, kita akan menemukan hal yang sama. Kalau kita nggak selesaikan itu. Tetapi jelas, persekutuanmu dalam berita Injil. Baik nggak baik keadaanmu, tetaplah kerjakan pekerjaan pelayanan Tuhan. Sakit pun kita tetap melayani Tuhan, bukan hanya kita melayani tampil di depan mimbar, bukan hanya kita melayani harus tampil di depan jemaat yang banyak, tetapi dengan apa yang kamu punya, supaya mendukung pelayanan, lakukanlah itu. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang miskin. Jemaat Filipi bukan jemaat yang kaya, walaupun kota Filipi adalah kota strategis, dan kota yang utama di zaman Roma pada masa itu. Tetapi jemaat di sana adalah jemaat miskin. Di dalam kemiskinan mereka, mereka tampil beda. Mereka patung-patungan, kumpulkan uang yang mereka miliki untuk dibawa ke Paulus supaya membantu bagaimana dalam pemenjaraan Paulus tetap terpenuhi kebutuhannya. Mereka tetap patung-patungan, kumpulkan apa yang mereka punya supaya Rasul Paulus itu dipenuhi kebutuhan hidupnya selama di penjara. Bahkan setelah selesai dari penjara, Paulus mau pergi kemanapun, dia juga tetap punya pegangan untuk pergi melayani pemberitaan Injil. Itu kontribusi jemaat di Filipi untuk hal pemberitaan Injil. Dia kumpulkan apa yang dia bisa lakukan. Nah saudara, enggak ada alasan bagi kita sakit pun cuman pusing enggak gereja. Pusing pun enggak melayani. Kecewa dikit sama orang pindah gereja. Kecewa sedikit sama teman-teman satu gereja pindah ke tempat yang lain. Itu bukan sebuah solusi, amin. Di dalam situasi buruk sekalipun, tetaplah melayani Tuhan. Paulus berkata, melayani adalah upah bagiku. Harusnya pelayanan di gereja juga menjadi hal yang kita kejar juga, saudara. Bagaimana supaya orang semakin mengenal Kristus melalui kontribusi kita, melalui keterlibatan kita dalam pemberitaan Injil. Enggak harus kita yang pergi untuk sampaikan Injil, ketok rumah, woi kamu Kristen enggak? Oh enggak, ya udah percaya Yesus, nanti kamu masuk surga. Bukan hanya begitu Bapak Ibu, mungkin zaman dulu penginjilan seperti itu. Bawa-bawa buku, bawa traktat, tapi sekarang enggak hanya begitu. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam rumah Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, supaya berita Injil itu semakin diperluas. Jangan pernah kendur semangat kita untuk melayani Tuhan, hanya karena situasi yang kita alami itu enggak ideal. Amin. Tetap melayani Tuhan, tetap kerjakan apa yang bisa kita kerjakan bagi pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, yang terakhir. Di tengah situasi tersebut, firman Tuhan ajarkan kita, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Kata setiap kali ini diterjemahkan artinya selalu. Apapun situasinya, firman Tuhan ajarkan selalu berdoa. Tetap berdoa, jangan tinggalkan doa. Ada beberapa berkata doa itu adalah nafas orang percaya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Doa itu adalah komunikasi dari kita kepada Tuhan. Tetapi ayat ini ketika Paulus menuliskan kata berdoa artinya begini. Hai jemaat Tuhan, ada satu hal yang kamu gak bisa selesaikan, tetapi hanya Tuhan yang bisa selesaikan. Bagaimana caranya kita sampaikan itu? Sampaikanlah dalam doamu. Doa itu artinya kita menundukkan diri kepada kuasa Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu lakukan itu, kita gak mampu apa-apa. Berdoa itu artinya kita menyerahkan kekuatan kita di dalam tangan Tuhan, karena ada situasi yang gak bisa kita kendalikan.
Sehingga hanya Tuhanlah yang kita akui bisa mengendalikan situasi itu. Itulah arti berdoa, saudara. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan persoalanmu kalau kamu gak berdoa? Bagaimana rasa khawatirmu hilang kalau kamu tidak berdoa? Bagaimana segala sesuatu dapat berjalan baik kalau kamu tidak berdoa? Persatuan yang diharapkan Paulus di jemaat Filipi itu menjadi hal yang tidak mungkin bisa dikerjakannya. Karena Paulus di penjara. Bagaimana dia bisa kunjungi jemaat di Filipi sehingga menasehati satu-satu supaya jemaat itu tidak lagi berantem? Nggak bisa. Jemaat yang ada di Filipi juga, bagaimana bisa ngomong kepada petinggi-petinggi kekristenan di Filipi supaya mereka nggak berantem? Mereka nggak punya power, nggak punya kekuatan untuk hal itu. Sehingga Paulus berkata, dalam situasi yang nggak bisa kamu kendalikan, dalam situasi yang mungkin kamu anggap itu mustahil, itu akan terjadi kalau dimulai dengan doa. Kalau dimulai dengan berdoa. Artinya kita menundukkan dan kita mengakui bahwa Tuhanlah yang bisa selesaikan situasi tersebut. Amin. Tetap berdoa, selalu berdoa, baik atau tidak baik keadaannya. Boleh bilang dengan teman depan dan belakang, selalu berdoa. Selalu berdoa. Doanya konstan ya Bapak Ibu, selalu. Jangan sekali-sekali ya. Kalau ingat baru doa. Mau makan kalau ingat juga baru doa. Atau wah udah terlanjur ya udah makan dulu deh, doanya siap selesai makan aja. Selalu berdoa dalam segala situasi. Suka maupun duka tetaplah berdoa. Enak atau tidak enak keadaannya tetaplah berdoa, selalu berdoa. Selanjutnya, ini dia. Kita tadi disuruh untuk bersyukur. Disuruh untuk tetap melayani. Diminta oleh firman Tuhan untuk tetap berdoa. Karena apa? Ayat yang ke-7. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Memang sudah sepatutnya lah aku berpikir demikian, aku melakukan demikian sebagai orang-orang kudus. Amin. Sudah sepatutnya lah aku sebagai Kristen bersyukur dalam keadaan apapun. Sudah sepatutnya lah saya sebagai seorang Kristen harus berdoa. Sudah sepatutnya lah saya sebagai seorang Kristen tetap melayani pekerjaan Tuhan. Sudah sepatutnya lah itu harus kita kerjakan, hai jemaat Tuhan. Jangan tinggalkan hal itu semuanya. Itu kewajiban dan tuntutan yang harus kita bawa di dalam hidup kita. Amin. Sudah sepatutnya lah kita bersyukur di tengah duka cita kita. Sudah sepatutnya lah kita berdoa di tengah situasi yang gak ideal. Sudah sepatutnya lah kita tetap melayani Tuhan walaupun kita dikecewakan. Karena itulah tugas kita. Sebab apa? Sebab Tuhanlah yang menjadi saksinya bagi kita. Mungkin kebaikan kita atau pelayanan kita yang kita kerjakan suatu saat pasti akan dilupakan orang. Tetapi ingat, Tuhan sebagai saksi dari apa yang kita lakukan. Dia tetap mengingat perbuatan baikmu. Dia tetap mengingat pekerjaan yang kita lakukan. Dia tetap mengingat kalau kita adalah orang-orang yang terus bersyukur, orang-orang yang terus berdoa, orang-orang yang terus berharap pada Tuhan, orang-orang yang terus melayani Tuhan. Sekalipun orang tidak lihat kebaikan kita, orang tidak ingat tentang kebaikan kita, orang tidak memperhatikan keadaan kita, tetapi Tuhan sebagai saksi yang memperhatikan kita. Mari kita baca, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Yesus Kristus merindukan kamu sekalian. Tuhanlah yang menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Amin saudara. Tetaplah bersyukur, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah berdoa. Baik atau tidak baik keadaannya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.